Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Bertemu lagi di mata kuliah General English di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 berarti materi kuliahnya video recording untuk sekarang. Dan teman-teman, saya need to remind you something that you need to finish your quiz and assignment, quiz dan tugasnya silahkan kerjakan dan make sure itu tuh disubmit ya. Jadi jangan sampai hanya masuk di archive aja, jangan diarsipkan saja karena itu tidak bisa dikasih nilai. Terjadi ada beberapa kasus dari teman-teman yang lapor ke saya bahwa saya kira itu sudah disubmit tapi ternyata belum dan akhirnya disubmit ulang, masuknya itu terlambat gitu. Dan yang pasti kalau misalnya terlambat nilainya pun akan berbeda dengan yang tepat waktu. Baik, mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan punya UAS. Bentuk UASnya akan membuat sebuah cerita atau esai yang akan panjang. Jadi teman-teman kita akan membahas sedikit, tapi nanti kita akan bahas di akhir ya. Jadi teman-teman silahkan mulai, yang pasti sudah mulai membuat kelompok. Satu kelompoknya 7 orang, nanti akan membuat em, sebuah tulisan yang minimal berjumlah 15 halaman. Di mana nanti template-nya akan segera kami informasikan, tapi teman-teman harus sudah tahu dulu apa yang teman-teman akan tulis, gitu. Baik, sebelum kita membahas tentang UAS, kita masuk dulu materi untuk hari ini atau materi sesi ke-6 ini. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya. Oke, jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita fokus pada tenses ya. Kalau misalnya tenses itu kan bentuk kata kerjanya yang berubah atau verbnya berubah. Tapi kita akan membuat juga atau kita akan berlatih di pertemuan kali ini tentang speech dan descriptive text gitu. Apa itu speech? Nah, speech itu grammatical speech refers to how we report something another person said. Jadi kita menceritakan sesuatu yang orang lain katakan, tergantung bagaimana kita melakukannya. We sometimes have to inflect, change the form of the verb that we use. Oke, so berbicara speech itu ada direct dan indirect speech. Kita harus tahu dulu kapan penggunaannya, oke? So if you're talking about direct speech refer to the direct quotation of something that someone else said. It is sometimes known as quoted speech because the quotation happened in the past, but we put the reporting verb into the past simple tense. We don't change the verbs used within the quotation. We also punctuate sentences in a certain way when we use direct speech in writing. Oke, jadi kalau misalnya direct speech itu sesuatu menceritakan sesuatu yang orang lain katakan. Ciri-cirinya biasanya pakai quotation atau kutip, tanda kutip kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nih, kita langsung masuk ke contoh. If you are quoting an entire sentence, we set it apart with one or two commas. For example, John said, John berkata, tanda petik, I will never live in this city again. Di situ, kalau misalnya untuk direct speech atau laporan langsung lah katakannya ya, di situ ada ada tanda petik di mana secara langsung kita menceritakan apa yang dia katakan. Nama saya Reza, saya punya teman namanya John. John dia bilang, I will never live in this city again. Terus saya bilang, John said, I will never live in this city again. Gitu. Misalnya contoh, nama saya Reza, terus saya punya teman namanya Asep. Asep bilang, I don't like candy. Nanti contohnya dalam direct speech seperti ini. Asep said,
koma, tanda petik, I don't like candy. Kayak gitu. Si Asep bilang, I don't like candy. Terus saya bilang, Asep said, I don't like candy. Itu kalau misalnya di dalam tulisan. Harus seperti ini ya. Lalu ada juga kalau misalnya ngomongnya, nggak hanya, saya bilang, tidak hanya saya bilang apa yang dia bilang. Tapi bisa juga saya menceritakan apa yang dia bilang ke orang lain. Contohnya, saya Reza nih namanya. Saya punya teman namanya Mary. Saya dan Mary ini punya suami katakan. Mary ngomong ke suaminya bahwa I want to have another baby. Saya pengen punya bayi lagi. Yang membuat dia kaget. Oke, dianya itu ke cowoknya ya. Oke, kita latihan. Di dalam kalimat direct speech berarti saya, Reza, akan bilang, Mary bilang ke suaminya, atau secara pronoun kata ganti orang. Jadi pakainya him. Mary told him. Mary bilang ke suaminya. Contoh ya, ini contoh ya. Mary told him, I want to have another baby. Pakai quotation mark. Which took him by surprise. Di mana itu membuat si suaminya atau si cowok itu kaget. Ini kita di dalam kalimat atau contoh kalimat ini tidak menceritakan dia itu suaminya atau enggak ya. Tapi si Mary ini lagi ngomong ke cowok. Gitu. Jadi saya Reza bisa menceritakan apa yang orang itu katakan langsung ke saya atau dia bilang ke orang lain juga. Saya bilang, ini untuk kaum teman-teman seneng gosip ini akan seperti ini nih. Ini katanya ini bahwa ini tuh ini. Oh nggak pakai bahwa ya. Misalnya Ragil bilang saya suka itis misalnya. Ragil bilang saya suka itis. Nanti dalam kalimat jadinya seperti ini. Ragil said quotation I like itis. Ragil bilang saya suka itis. Berarti secara direct speech Ragil tuh pernah bilang bahwa saya suka itis. Gitu. Ini berbicara direct speech ya. Atau Ragil bilang ke dia bahwa saya suka itis. Sorry. Ragil bilang ke dia saya suka itis. Ragil said to dia I like itis. Gitu contohnya. Tadi saya bilang ada kata-kata bahwa. Tapi kalau misalnya pakai bahwa itu bentuknya berubah, tidak menjadi direct speech. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Nanti kita latihan ya. Kita bikin secara kontras dulu perbedaan antara direct speech dengan indirect speech. Kalau misalnya direct speech itu yang saya ceritakan langsung. Kayak tadi contohnya ya. Ragil said, I like itis. Saya suka itis. Tapi kalau misalnya indirect speech, saya menceritakan sesuatu yang pakai kata conjunction atau kata hubung di situ. Bisa pakai that, kayak gitu ya. Contohnya ya. Tapi kita baca dulu definition-nya. When we tell other people what someone else told us without directly quoting that person, it is called reported speech. Nih, without. Di sini ada penekanan kata without. Jadi, dalam indirect speech tidak perlu ada tanda kutip. Oke?
We still use reporting verb in reported speech, but we no longer use quotation mark. In English, we call it quotation mark because we are reporting a version what was said. Jadi pakai versi kita. Mending kita langsung ke contohnya. Janet said she would go to the station herself. Janet, nih kalau misalnya dalam direct speech ya, direct speech-nya akan seperti ini. Janet said, I will go to the I will go to the station by myself. Oke. Ini bentuk dari direct speech. Tapi kalau misalnya berubah menjadi indirect speech, kita lihat Janet said, nggak pakai quotation mark, langsung she would go to the station herself. Yang berubah si ininya, karena kan kita bukan lagi nggak berbicara atas point of view-nya si Janet. I will go to the station by myself. Dia yang bilang si Janetnya, tapi saat kita yang bilang, Janet bilang bahwa dia akan pergi ke stasiun sendiri gitu. Sendiri di dalam bahasa Inggris kan kalau saya by myself, kalau orang ketiga jadi by herself gitu. Bisa juga yang pakai conjunction seperti ini ya, yang contoh yang kedua. He told us, dia berkata pada kita bahwa dia ingin sendiri. Kalau dalam direct speech-nya dia akan bentuknya kayak gini nih. He told us. He told us, koma, pakai I want to be alone. Kayak gitu. Ini bentuk direct speech-nya. Teman-teman udah bisa membedakan, saya harap sudah bisa membedakan ya. Kalau misalnya direct speech itu ada quotation mark, dan teman-teman tinggal bilang apa yang dia bilang. Misalnya, saya bilang ke Selin. Saya bilang ke Selin, saya lapar. Nanti Selin tinggal bilang, Pak Reza said, I am hungry. Pak Reza said, misalnya ya, kalau direct speech ya, Reza said, I am hungry. Tapi kalau misalnya dalam bentuk indirect speech, Selin akan bilang kayak gini, Reza said that he, jangan pakai I lagi karena ini kan sedang mereport atau sedang menceritakan. Jadi point of view-nya adalah orang selanjutnya, orang lain. He is hungry. Reza said that he is hungry. Jadi indirect speech-nya dalam bentuk kalimatnya seperti itu. Saya harap teman-teman udah paham ya. Oke, itu adalah perbedaan mendasar atau teman-teman gimana membedakan antara direct speech sama indirect speech. Nih, kita langsung masuk ke tabelnya. Ini yang agak riuh ya. Nah, ada kalimat contohnya seperti ini. Non-reported sentence, nanti verb shift-nya perbedaannya seperti apa. Nanti kalau misalnya dalam reported speech nanti kayak gimana ya. Oke, ada kalimat I live in Germany. Present simple kan ini, simple present. I live in Germany. Berganti menjadi simple past simple. He said, reported speech-nya ya. He said, indirect speech, oke. Okay? He said
He lived in Germany. He live, ini bisa he atau bisa she ya, kalau misalnya ini tergantung I-nya. Yang kedua, I was a carpenter before I moved here. Nih kita lihat past simple tense shift to past perfect tense. Before I moved here. Ada main clause, ada sub clause. Main clause itu kalimat utama, sementara sub clause itu adalah kalimat tambahannya. She said, harus ada ininya dulu ya. She said that she had been carpenter. Lihat ini was carpenter kan pas continuous ya. Had been carpenter before she moved here. Nih, had been carpenter. Ini kan bentuk past continuous berubah jadi perfect continuous. Lalu ada juga he is writing a letter. Ini bentuknya present continuous. Jadi pakainya past continuous. He is writing present continuous. Jadi pakainya told us he was writing a letter to our friend. Gitu. She was sleeping. Nah, ini past continuous berubah jadi perfect continuous. Told me you had been. Jadi past perfect continuous. Past perfect continuous. I have been. Nah, kalau misalnya ini perfect continuous berubah jadi past perfect. Past perfect aja. Had been. Itu ya. Sebentar. Oke, teman-teman. This is gonna be really useful for you buat nanti khususnya menulis esai untuk UAS ya. Ini mungkin masih akan panjang, kita masih ada setengah semester lagi untuk mempersiapkan dan teman-teman bisa latihan. Ini juga ada sedikit tambahan, bukan materi inti, tapi ada materi tambahan yang mungkin saya dan dosen-dosen lainnya tambahkan untuk membantu teman-teman memudahkan dalam pengerjaan esai UAS ya. There are some other types of speech. Ada yang free indirect speech, ada yang silent speech. Nah, free indirect speech itu also known as free indirect discourse is used to indicate the thoughts or mental process of a character. As such, it is most commonly found in prose writing, prosa ya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya. It is most often used in the form of question, rhetorical, asking something about the character situation. Like for example, like this. We do not use reporting verbs to introduce or indicate free indirect speech. And like reported speech, it is used without question mark. For example, he had no money, no job, and no friends. How had his life arrived to such a desperate point? Oke, di sini ada kata-kata indicate the thought or mental process of a character. Tadi contohnya ya. Coba kita lihat. He had no money, dia nggak punya uang, nggak punya kerjaan, dan punya teman. Gimana dia bisa berada di dalam poin atau titik berada pada titik desperate gitu, putus asa. Itu kan ada thought gitu atau pemikiran gitu di situ. Janet had just learned that she needed to give speech to the entire school in less than an hour. What was she going to do? Janet, ini pemikiran ya, ada thought gitu di situ. Janet had just learned. Janet baru saja belajar tentang bagaimana dia memberikan pidato ke seluruh sekolah dalam kurang dari 1 jam. Apa yang dia akan lakukan gitu kan? Nah, itu thought gitu itu tuh. Jadi itu disebutnya free indirect speech. Lalu ada juga silent speech. So silent speech refer to a direct quotation that is said internally, like silently. I'm never coming back
to this town again, he murmured to himself. Murmured tuh ngomong sendiri gitu. I'm never going back. I'm never coming back. I'm never coming back to this town again. Tapi nggak ngomong ke orang, tapi kayak yang tidak menyatakan, tapi kayak yang ngomong sendiri aja gitu. Ada kan yang situasi seperti itu kita bilangnya silent speech. She thought, what a beautiful country. Dia tuh nggak ngomong ke orang, wah beautiful country, this is beautiful. No, tapi dia hanya ngomong ke diri sendiri atau amazed gitu. Baru nyampe, terus lihat di negara itu bagus. What a beautiful country. Terus saya yang bilang, she thought, what a beautiful country. Gitu contohnya ya. Oke. Nah, yang penting juga di sini ada yang namanya descriptive text. Ini yang akan membuat tulisan teman-teman nanti di UAS akan menjadi panjang. So if you're talking about descriptive text is a type of text which used by the writer or speaker to describe particular thing, person, animal, place, and or even the readers or hearers, ya orang yang baca atau orang yang mendengar cerita tersebut ya. The process of describing is done through ordering their characteristic clearly. Jadi untuk menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu dijelaskan secara jelas. Mulai dari penamaannya atau klasifikasinya, the attribute, behavior, kalau misalnya ngomongin tentang sifat ya, behavior, function, kalau misalnya menceritakan tentang benda fungsinya kayak gimana, dan dan selanjutnya. That the readers or yang membaca atau yang mendengar dapat notice apa yang si penulis pengen sampaikan gitu. Nah, ini juga penting teman-teman untuk memahami atau akan banyak tulisan yang bersifat deskriptif dari esai teman-teman. Nah, ini bisa di identification, bisa di description ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri karena ini bisa teman-teman kupas lah. Kalau misalnya teman-teman langsung ke prakteknya gitu. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November. Hurricane itu tornado ya, badai di laut ya. With the peak of the hurricane season in September. Puncak dari musim hurricane ini di September. Only rarely, jarang muncul di bulan Desember sampai April in that part of the ocean, di daerah lautan tersebut. The main reason of the occurrence, alasan utama dari kemunculan hurricanes di dalam waktu tersebut karena temperatur dari permukaan air berada dalam level terhangat dan humidity of the air is its highest. Humidity itu kelembaban pada tingkat tertinggi. Of the tropical storm that occur each year in the North Atlantic, only about 5 on the average. Nah, ini juga salah satu contoh-contohnya untuk deskriptifnya ya. Oke, jadi ini adalah contoh gimana teman-teman menceritakan sesuatu. Nih, hurricanes diceritakan, kapan munculnya, ini kan bisa dilihat ya. Lokasinya, ini lokasinya North Atlantic, kapan munculnya, terus penekanannya, maksudnya penekanan adalah ini, kalau di sini adalah puncaknya gitu kan. Puncaknya tuh di bulan apa, terus jarang terjadinya di bulan apa, kapan gitu kan. Dan sebab mengapa hurricane itu muncul. Oke. The main reason of the occurrence during this period, the temperature on the water surface is its warmest and humidity is the highest. Gitu. Jadi teman-teman silahkan mulai latih dari sekarang karena oke. Sekarang saya akan nge-share topik yang akan teman-teman diskusikan atau dibuat esainya. Nanti sebentar. Oke, topiknya adalah ini teman-teman. Mungkin juga sudah ada yang tahu ya, jadi mungkin sudah ada yang menentukan ataupun teman-teman yang belum tahu, ini adalah topik yang akan dipilih. Oke, jadi ada 17 topik yang teman-teman bisa pilih.
Kenapa kita menentukan topik ini? Karena ini adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas di dunia, di mana teman-teman juga akan mudah dan bisa banyak mendapatkan informasi, apalagi teman-teman udah jadi mahasiswa sekarang, jadi sebisa mungkin harus lebih peka dengan isu-isu global ya. Nah, yang pertama adalah ini tuh termasuknya dalam SDGs ya. SDGs itu Sustainable Development Goals, programnya UN. Dan di situ ada 17 topik yang teman-teman boleh pilih. Kalau ada pertanyaan, boleh dengan topik yang sama nggak dengan kelompok lain? Boleh. Silahkan. Tidak harus topiknya berbeda. Tapi teman-teman pastikan topik itu yang teman-teman kuasai. Kalau misalnya merasa belum dikuasai 100%, silahkan masih ada waktu untuk belajar dan mendapatkan atau dig information deeper about the material to support your essay. So let's discuss it one by one. If you're talking about number one, we're talking about the no poverty. As you can see here, and poverty in all its form everywhere. Teman-teman, you can come with what is the reason why this idea come up into your essay. For example, kenapa poverty itu bisa muncul. Lalu teman-teman kalau misalnya mau menyajikan data silahkan. Lalu kenapa gap antara orang kaya dengan orang miskin itu jauh gitu kan. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan apakah ini harus esainya berbicara tentang negara kita aja Indonesia, it's up to you. Teman-teman kalau misalnya mau mengangkat materi yang fokusnya di negara lain juga boleh kayak gitu. Zero hunger, if you're talking about zero hunger, is about famine ya. Biasanya tentang kelaparan. Jadi tidak ada lagi orang kelaparan di dunia ini. We are talking about nutrition, improve or promote sustainable agriculture. Ada beberapa titik atau daerah di dunia yang punya masalah dengan agriculture kan. Tidak semua tanahnya itu subur untuk ditumbuhi tumbuhan yang bisa mereka makan gitu kan. Ataupun beternak ya. And we're talking about good health and well-being ya, kita ngomongin tentang sesuatu yang bersifat atau latar belakangnya adalah kesehatan, quality education. Nah, ini yang paling sering banyak banget, saya juga pernah bikin lomba esai tentang ini. Quality education, kenapa kualitas edukasi dari setiap negara itu berbeda-beda dan hambatannya itu apa, teman-teman bisa deskripsikan di situ. Dan kalau misalnya teman-teman mau kasih solusi, kalaupun mau kasih solusi silahkan. Gender equality ini juga banyak ramai, walaupun agak sensitif ya. Kalau misalnya if you're talking about the gender equality, clean water and sanitation, yeah, it is a little bit related to the good health and well-being, but this is more focused on the clean water and sanitation. A few days ago, I read an information from Instagram from trusted source that 70% of our water, the mineral water, is contaminated with the trash, or I don't know. That is the thing. I'm not really sure about that. Affordable and clean energy. Ya, teman-teman juga udah tahu ya, sekarang sudah makin banyak kendaraan-kendaraan yang sudah berfokus pada ini nih, clean energy. Pakai tenaga listrik. Terus banyak juga karena semakin mahalnya apa? Bensin ya. Harga bensin semakin naik, ada banyak terobosan yang membuat kendaraan itu tidak menggunakan bensin lagi. Ada yang udah beralih ke listrik, ataupun gimana caranya bisa mendapatkan energi itu lebih affordable, lebih bisa dibeli gitu ya, lebih mampu dibeli oleh orang-orang. Lalu decent work and economic growth, ya apalagi ini juga lagi hangat diperbincangkan karena semangatnya setelah pandemik itu kan kembali ke bisa produktif lagi ya. Industry innovation and infrastructure ini juga lagi agak banyak di Indonesia khususnya, banyak yang difokuskan karena banyak di pemerintahan sekarang kan banyak berfokus pada fasilitas dan infrastructure. Reduce inequalities, nah ini juga inequalities tuh ke menurunkan keberagaman gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan. Sustainable cities and communities,
Ini juga seru sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada fokus ke situ, responsible consumption and production. Nah, ini juga terkait dengan plastik, terkait dengan penggunaan-penggunaan yang sekarang banyak dibahas gitu ya. Climate action, ya, if you're talking about climate action, is never ending dan itu akan bisa panjang sekali. Tapi teman-teman bisa mungkin fokus in one specific topic ya. Kalau misalnya if you're talking about climate action, you can talk about the rise of the apa sea level misalnya, atau misalnya peningkatan suhu atau global warming, jangan semuanya terkesenggol tapi malah jadi fokusnya hilang. Life below the water, for those people who really care about those animals who live under the water ya, atau tumbuhan yang ada di dalam air juga boleh itu. Life on land, kalau misalnya tadi ini di water, life on land ada banyak gimana caranya agar tidak semakin banyak hewan-hewan yang punah gitu kan. Contohnya peace justice. Nah, ini juga tentang perdamaian. If you wanna talk about the conflict between Israel Palestine or Russia Ukraine, yeah, up to you. But you can come up with the idea of point of view in your group ya. Partnership for the goals. Nah, ini tuh gimana caranya bisa berkolaborasi gitu ya untuk mewujudkan ini. Jadi teman-teman silahkan difokuskan atau dipilih salah satu dulu, dan topik ini bukan menjadi judul. Misalnya topiknya quality education, you're gonna choose the SDGs number 4, and then the title gonna be reducing inequalities in Indonesian education, atau in the Indonesian education system towards education gap, menuju atau reducing education gap in Indonesian education system misalnya. Ini bisa, satu topik ini bisa menjadi banyak judul nih kalau misalnya teman-teman mau ya. Or decent work and economic growth. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang punya usaha atau seperti apa atau idenya baik gitu ya, bisa bisa nge-breakdown kenapa orang-orang banyak yang memilih untuk cepat-cepat bekerja atau misalnya seperti apa gitu kan, dan solusinya dari teman-teman seperti apa boleh. Okay, so here's the thing. I know that this is gonna be hard for you if you do it by yourself without any bimbingan gitu ya. Jadi saya buka bimbingan teman-teman untuk ngobrol sama seniornya teman-teman. Jadi Klub Bahasa Inggris Velocity Inaba membuka diri untuk membantu teman-teman mengerjakan esai, bukan mengerjakan tapi membantu mengarahkan gimana caranya membuat sebuah esai gitu kan. Sebelum tiba-tiba nulis dari paragraf, teman-teman harus bikin dulu outline-nya nih. Urutannya seperti apa? Paragraf 1 tuh akan nulis apa? Selanjutnya apa? Gimana caranya teman-teman bisa coherence paragraf 1 ke paragraf selanjutnya biar bisa nyambung gitu. Atau perpindahan topik ke topik lain, subfokus ke subfokus lain itu halus gitu. Gimana caranya? Nah, itu kita sangat terbuka untuk ngobrol bimbingan setiap hari Jumat jam 4 di ruang C21 atau C22. Oke? So that's gonna be all for our meeting for today. Teman-teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan silahkan boleh chat di grup biar tidak berulang pertanyaannya ya. Dan teman-teman sebisa mungkin setelah menonton video ini langsung kerjakan kuis dan tugasnya agar tidak tercecer walaupun masih ada waktu 2 minggu. Karena 2 minggu lagi teman-teman akan menghadapi UTS dan itu fokusnya akan berbeda. Oke? Okay? So that's gonna be all for today. I hope you sehat terus dan semoga teman-teman semuanya lulus dengan nilai yang baik di mata kuliah ini maupun mata kuliah lainnya. Oke, that's gonna be all. Bye bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.